Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Insyaallah hari ini kita dalam mapel bahasa Arab untuk kelas 3 akan membahas tentang adawatul istifham atau kata tanya. Kita akan mengkaji tentang alat-alat baik itu bentuknya huruf ataupun isim yang dapat digunakan untuk bertanya. Misal, sebagaimana yang tercantum dalam slide, ada ma yang artinya apa, man siapa, mata kapan, aina di mana, kam berapa, kaifa dan seterusnya. Masing-masing kata akan kita pelajari fungsinya masing-masing dalam kata tanya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang ma yang artinya apa. Ma itu adalah suatu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda yang ghairu akil, yang tak berakal. Semua yang berkaitan dengan kata benda maka dapat kita tanyakan dengan ma atau apa. Baik, mari kita lihat contoh penggunaan kata ma sebagaimana yang tercantum dalam slide yang saya paparkan. Misalkan ketika kita melihat sesuatu dan kita tanyakan ma hadza, apa ini, maka kita jawab hadza qalamun, ini pena. Atau ada lain yang menanyakan kepada kita ma hadza, hadza kitabun, ini kitab. Atau ada yang menanyakan lagi ma hadza, hadza daftarun, ini buku tulis. Kalau menuju kepada kursi kita katakan hadza kursiyun, ini kursi. Atau yang menunjukkan kepada baju maka kita katakan hadza qamisun, ini baju. Baik, itulah salah satu contoh penggunaan kata ma. Dan ingat, dalam adawatul istifham, kata tanya cirinya harus terletak di awal kalimat dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Khusus untuk penggunaan ma itu bisa sangat fleksibel, baik bisa digunakan untuk isim mudzakkar maupun muannas. Tentu kalian ketika dulu masih kelas 10, kalian pernah memahami atau mempelajari tentang penggunaan kata isim isyarah atau kata tunjuk ya. Nah, kata tunjuk itu ada yang sifatnya muannas, ada yang mudzakkar. Yang muannas kita kenal dengan hadihi dan tilka. Yang mudzakkar kita kenal dengan hadza dan dzalika. Ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id. Ada yang untuk jarak dekat, ada yang untuk jarak jauh. Yang untuk jarak dekat kita katakan hadza atau hadihi. Yang untuk jarak jauh maka kita katakan dzalika atau tilka. Maka penggunaannya disesuaikan mana yang untuk jarak jauh dan untuk jarak dekat, mana yang digunakan untuk mudzakkar maupun muannas. Baik, yang saya contohkan tadi adalah untuk isim isyarah lil qarib mudzakkar. Maka di sini kalian perhatikan kata dari jawaban setelah hadza qalamun maupun kitabun, daftarun, kursiyun dan komisun semuanya tidak berakhiran dengan ta marbuthah. Ingat, cirinya kata setelah hadza maka tidak boleh diakhiri dengan ta marbuthah. Baik, kita ambil contoh yang lil bait atau yang jarak jauh untuk isim mudzakkar.
ketika kita melihat ke atas misalkan, nah sambil mengatakan ma hadza, maka kita katakan itu, mohon maaf, ma dzalika, maka kita katakan dzalika misbahun, itu lampu. Misalkan kita masih di dalam ruangan dan kemudian kita di luar melihat ada masjid, ada yang mengatakan ma dzalika, maka kita jawab dzalika masjidun. Atau mungkin ada yang bertanya kepada kita tentang sesuatu itu. Nah, ma dzalika, maka kita jawab dzalika babun, itu pintu. Atau ada yang mengatakan ma dzalika, kita jawab yang atas itu apa? Dzalika saqfun, itu atap. Baik kata hadza yang sudah kita bahas sebelumnya dan dzalika yang baru saja kita bahas, semuanya harus diikuti dengan isim mudzakkar, tidak diakhiri dengan ta'mar buta. Baik, selanjutnya untuk yang lil qarib dan diikuti dengan isim muannas adalah sebagaimana contoh yang saya sebutkan ini. Kita misalkan ada yang bertanya, ma hadhihi, apa ini? Maka kita jawab hadhihi saburatun, ini papan tulis. Kata saburatun itu diakhiri dengan tak marbuto, maka didahului dengan isim isyarah berupa hadhihi untuk lil qarib dan bentuk muannas. Atau ada yang menanyakan lagi ma hadhihi, maka kita jawab hadhihi qalan suatun, ini peci. Qalan suatun juga diakhiri dengan tak marbuto yang sifatnya salah satu jari siri sifat isim muannas. Nah, selanjutnya yang terakhir, untuk bertanya sesuatu yang jauh dan berbentuk muannas, maka jika ada yang bertanya ma tilka, kita jawab tilka sayyaratun, itu mobil. Atau yang bertanya lagi tilka ma tilka, apa itu? Tilka madrasatun, itu sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, kurang lebih itu beberapa contoh penggunaan isim adawatul istifham dengan bentuk kata tanya ma yang artinya apa. Masih ada beberapa kata tanya lagi yang akan kita bahas sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Tentu kita akan membahasnya satu persatu. Silahkan untuk yang ini dipahami terlebih dahulu. Kata ma untuk penggunaan, untuk yang artinya apa, untuk menanyakan kata benda, ghairu akil atau yang tak berakal. Baik, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.